Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini sebelum Bapak memberikan bahasan pelajaran, terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama Bapak Tutun Sanjaya SPD, mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS pada kelas 8 MTS atau SMP Ar-Rahmaniyah. Baik, dalam pokok bahasan pertama kita mengenal nama-nama negara ASEAN, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Juga kita akan bahas nanti keunggulan sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusia, tentu di negara-negara ASEAN. Sebelum membahas potensi sumber daya manusia negara-negara ASEAN, tahukah kalian apa itu ASEAN? ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di kota Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Para pendiri negara ASEAN itu ada 5 negara. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 5 negara pendiri ASEAN. ASEAN yang tadi Bapak bilang sebuah organisasi internasional bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya atau negara-negara Asia Tenggara, serta bertujuan memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Anggota ASEAN itu beranggotakan semua negara yang ada di Asia Tenggara, kecuali Papua Nugini dan Timor Leste. Walaupun di dalam peta Papua Nugini dan Timor Leste itu ada di dalam peta ASEAN, namun karena negara tersebut belum bergabung maka belum bisa dikatakan anggota ASEAN. Adapun anggota ASEAN antara lain Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura,
Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Kamboja. Itu 10 anggota negara ASEAN. ASEAN yang didirikan oleh 5 negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura, serta Thailand, melalui deklarasi Bangkok. Menteri deklarasi Bangkok kala itu adalah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak Malaysia, S. Raja Ratnam Singapura, dan Tanat Koman Thailand. Isi deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Demikian, sampai di sini dulu. Jika ada hal-hal yang belum dapat dimengerti dan dipahami, bisa dicari di dalam referensi buku kalian, LKS, maupun di buku paket jika sudah ada, dan juga bisa dapat dipertanyakan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada 5 negara. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 5 negara pendiri ASEAN. ASEAN yang tadi Bapak bilang sebuah organisasi internasional bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya atau negara-negara Asia Tenggara, serta bertujuan memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Anggota ASEAN itu beranggotakan semua negara yang ada di Asia Tenggara, kecuali Papua Nugini dan Timor Leste. Walaupun di dalam peta Papua Nugini dan Timor Leste itu ada di dalam peta ASEAN, namun karena negara tersebut belum bergabung, maka belum bisa dikatakan anggota ASEAN. Adapun anggota ASEAN antara lain Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Kamboja. Itu
10 anggota negara ASEAN. ASEAN yang didirikan oleh 5 negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura, serta Thailand, melalui deklarasi Bangkok. Menteri deklarasi Bangkok kala itu adalah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak Malaysia, S. Raja Ratnam Singapura, dan Tanat Koman Thailand. Isi deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Demikian, sampai di sini dulu. Jika ada hal-hal yang belum dapat dimengerti dan dipahami, bisa dicari di dalam referensi buku kalian, LKS, maupun di buku paket jika sudah ada, dan juga bisa dapat dipertanyakan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.